bayaran yang beranggotakan petarung-petarung dari berbagai bangsa tengah berada di dataran Cina untuk mencari sebuah benda misterius. Sayangnya, segerombolan bandit menyerang dan membuat mereka berada dalam keadaan yang sulit. Sialnya, saat bersembunyi dari kejaran para bandit, sebuah makhluk mengerikan menyerang dan menewaskan sebagian besar dari mereka. Keesokan harinya, William dan Tovar, dua orang yang masih hidup di antara kelompok pemburu bayaran itu, harus kembali melarikan diri dari kejaran para bandit. William dan Tovar terus melarikan diri hingga mereka terjebak dan tidak mampu melakukan apa-apa lagi. Di depan, sebuah tembok raksasa berdiri kokoh dengan banyak prajurit bersenjata lengkap. Di belakang, para bandit telah menantikan mereka. Akhirnya, William mengajak Tovar untuk menyerah kepada pasukan yang berada di balik tembok karena menurutnya pilihan itu akan membuat mereka memiliki peluang untuk bertahan hidup. Para bandit yang melihat pasukan di balik tembok menangkap kedua buruannya pun harus kecewa. Dari atas tembok, William dan Tovar menyaksikan betapa canggihnya persenjataan pasukan yang telah menangkap mereka. Selain itu, mereka juga melihat betapa mengerikan ribuan makhluk yang menyerang tembok tersebut. Para pasukan penghuni tembok menyebut makhluk itu sebagai Taoti. Dari atas tembok, penasihat Wang melihat lokasi Ratu Taoti berada dan Jenderal Shao segera menghujani ratu makhluk itu dengan bola-bola api. Namun, sekelompok Taoti bertubuh besar dengan sigap melindungi sang ratu menggunakan selaput dari tubuh mereka yang ternyata dapat berfungsi sebagai tameng. Beberapa Taoti telah mencapai bagian atas tembok dan menembus pertahanan dari pasukan berzirah hitam. Melihat situasi itu, William meminta tolong kepada seorang tawanan yang berasal dari bangsa mereka untuk membebaskan ia dan Tovar. Tawanan bernama Ballard itu melakukannya. Kemudian Will dan Tovar bukannya melarikan diri, melainkan membantu pasukan tembok tersebut menghadapi para Taoti. Jenderal Shao dan Komandan Lin mendapat laporan beberapa pasukan menghilang dan segera menuju lokasi di atas tembok. Tiba-tiba, beberapa monster menyerang dan melumpuhkan pasukan yang datang bersama Shao dan Lin. Lalu, Jenderal Shao dan Komandan Lin bekerja sama dan berhasil membunuh satu monster. Sayangnya, mereka terlambat mengantisipasi serangan satu makhluk lainnya sehingga Jenderal Shao harus mengorbankan dirinya demi keselamatan Komandan Lin. Sebelum mengembuskan napas terakhirnya, Jenderal Shao mengangkat Lin untuk menggantikan dirinya memimpin ordo tanpa nama. Sementara itu, Tovar marah kepada William. Ia menganggap Will telah melupakan tujuannya dan mengkhianatinya. Will berusaha memberi Tovar pengertian dan berharap mereka dapat melakukan hal yang benar. Namun, Ballard menjebak Will dan membuatnya pingsan tertimpa berbagai peralatan. Komandan Lin, penasihat Wang, dan para pemimpin pasukan sedang mendiskusikan cara mencegah para Taoti agar tidak sampai ke ibu kota. Tiba-tiba, beberapa prajurit membawa Will ke hadapan mereka serta melaporkan bahwa Ballard dan Tovar telah melarikan diri membawa persediaan black powder. Di ibu kota, Kaisar yang ternyata masih anak-anak menjadikan Taoti yang tertangkap sebagai tontonan. Akibatnya, ketika seseorang menjauhkan batu magnet yang melemahkannya, makhluk itu pun bangkit dan mengamuk. Ia memberi sinyal kepada kawanannya dengan sirip pada bagian atas tubuhnya. Ketika Lin dan pasukannya sampai di ibu kota, mereka telah terlambat. Taoti telah membanjiri ibu kota dan memakan siapa saja. Lin melakukan perlawanan yang sengit dan berhasil menghabisi beberapa Taoti. Namun, makhluk yang seakan tak ada habisnya itu pun membuatnya hampir terbunuh. Untungnya,
William tiba tepat waktu dan menyelamatkan Lin. Kemudian, mereka berhasil membuka jalan menuju istana. Bersama penasihat Wang, mereka menemukan Kaisar dalam keadaan selamat. Sayangnya, Kaisar tidak memiliki kebijaksanaan sehingga mereka harus kembali berjuang sendiri untuk mengatasi ganasnya para Tauti. Menggunakan taktik dari penasihat Wang, mereka memanfaatkan keadaan saat para Tauti memberi makan ratu mereka untuk melakukan serangan penghabisan. Akan tetapi, selain ganas, para Tauti pun cerdas. Mereka memergoki pasukan Jenderal Lin sehingga prajurit muda yang menolong Will harus mengorbankan diri demi menahan serbuan makhluk itu. Berikutnya, penasihat Wang pun rela menjadi korban untuk membuka peluang bagi Lin dan William. Kini, sepasang kesatria itu tidak hanya menanggung harapan rakyat Cina, tetapi juga umat manusia. Mereka terus berusaha sekuat tenaga sehingga berhasil menjatuhkan peledak tepat pada posisi Ratu Tauti. Maka, sebuah ledakan pun menewaskan sang ratu dan mengakhiri pergerakan sekaligus kehidupan para Tauti yang tersisa. Sementara itu, William dan Lin berhasil selamat. Kematian Tauti tidak hanya menyelamatkan rakyat Cina, tetapi juga umat manusia. William mengucapkan perpisahan kepada Lin yang kini telah resmi menjadi seorang jenderal. Lalu, ia menempuh perjalanan pulangnya bersama Tofar. Ketika Tofar bertanya apakah William yakin tidak ingin kembali ke sana, Will mengatakan bahwa sebenarnya ia sangat ingin kembali ke tembok itu. Dari kejauhan, di atas megahnya tembok raksasa, Lin memandangi sepasang sahabat itu menjauh dan mengakhiri film ini.